Ada beberapa kisah tentang bagaimana sabarnya Rasulullah terhadap istrinya. Karena dari semua kebaikan suami kepada istri, ada satu kata kunci yang mencakup semua kebaikan suami kepada istri adalah sabar. Menjadi suami yang dermawan butuh kesabaran. Menjadi suami yang penyayang butuh kesabaran. Menjadi suami yang mampu bersabar dalam mendidik atau baik dalam mendidik juga butuh kesabaran. Mungkin salah satu kata kunci untuk menjadi baik kepada istri itu adalah memiliki sifat sabar di atas rata-rata. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, berapa kali harusnya seorang suami bersabar terhadap gangguan istrinya dalam satu hari?" Berapa kali idealnya seorang suami bersabar terhadap istrinya dalam satu hari? Mungkin kata-kata istrinya, mungkin sikap istrinya, mungkin raut wajah istrinya, mungkin ketidaktaatan istrinya, mungkin bantahan istrinya, mungkin. Berapa kali idealnya seorang suami yang saleh, suami yang beriman, bersabar terhadap kekurangan istrinya dalam satu hari? Maka Rasulullah SAW menjawab 70 kali. Pertanyaannya, sudah berapa kali dalam sehari kita mendapatkan rasa tidak nyaman dari istri kita? Apakah kita menghitung sampai 70 kali? Seandainya belum 70 kali, maka Nabi seolah-olah mengatakan harus sabar. Ya Rasul, sudah 30 kali, sabar. Ya Rasul, sudah 40 kali, sabar. Sampai 71, maka baru kita boleh mengambil tindakan-tindakan yang diajarkan di dalam surat An-Nisa. Maka kesabaran yang baik, sabran jamila, sabar yang indah yang diajarkan di dalam Al-Quran, kalau dalam bab suami istri adalah bersabar sebanyak 70 kali dalam sehari terhadap kekurangan dan gangguan istri kepada suami. Banyak suami yang ketika istrinya sekali membuat dia tidak nyaman, dia langsung menjas bahwa istrinya ini istri durhaka, bahwa istrinya ini tidak taat kepada suami, bahwa istrinya begini dan begitu. Dan yang lebih parah lagi, terlalu mudah mengeluarkan kalimat "saya talak kamu" atau "kamu pulang kepada orang tuamu" dan seterusnya. Padahal dia belum merasakan kesabaran sampai 70 kali dalam sehari. Dan tidak usah 70 kali, bahkan mungkin 10 kali pun tidak dalam sehari. Lihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW terhadap istrinya. Ada banyak kisah. Salah satunya kisah ketika suatu hari Aisyah ngambek kepada Rasul, marah kepada Rasul. Karena marah kepada Rasul dan tidak disebutkan dalam cerita itu kenapa marah, tapi kita husnuzon Rasulullah SAW orang yang mulia, Aisyah juga orang yang baik, mungkin ada kesalahpahaman atau cemburu. Akhirnya Aisyah marah kepada Rasul, saking marahnya Aisyah minta untuk diizinkan pulang ke rumah ayahnya, ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Dia ingin mengadukan masalahnya kepada ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Aisyah, kalau gitu saya temani malam-malam." Akhirnya Rasulullah menemani Aisyah, mengantarkan Aisyah ke rumah Abu Bakar. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah, Aisyah, Abu Bakar duduk dalam satu ruangan. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ada apa ya Rasulullah? Ada apa ya Aisyah? Apa yang bisa saya bantu?" Aisyah dan Rasulullah diam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu?" Bayangin seorang Rasul, seorang teladan umat ini, sebaik-baik manusia, bahkan pemimpinnya para anbiya dan rusul, bertanya kepada istrinya, "Ya Aisyah, bolehkah saya ngomong lebih dulu?" Bagaimana Rasulullah memuliakan istrinya? Lalu siapa kita yang merasa lebih mulia daripada Rasulullah untuk malu bertanya hal yang sama kepada istri kita? Apakah dengan melakukan itu kita akan menjadi rendah? Sesungguhnya tidaklah seseorang merendahkan dirinya karena Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya. Rasulullah bertanya, "Ya Aisyah, boleh saya ngomong lebih dulu?" Lalu Aisyah mengatakan, "Boleh, dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran." Kata Aisyah, "Boleh, dengan syarat jangan katakan kecuali kebenaran." Siapa Rasulullah? Siapa orang yang dia katakan itu? Rasulullah, yang tidak pernah berkata kecuali kebenaran. Al-Amin, As-Sadiqul Masduq, orang yang benar dan dipercayai, orang yang diamanah, yang langit saja percaya kepada dia apalagi bumi. Tapi Aisyah mengatakan jangan katakan kecuali kebenaran. Kalimat ini membuat Abu Bakar merasa sangat kecewa kepada Aisyah dan malu kepada Rasulullah, sehingga akhirnya Abu Bakar memarahi Aisyah. "Ya Aisyah,
Bagaimana kamu mengatakan hal demikian kepada orang yang Allah saja percaya kepada dia dan dia tidak pernah mengatakan kebohongan? Apakah kamu berpikir Rasulullah akan berbohong? Ketika Abu Bakar marah dan ingin memukul Aisyah, tiba-tiba Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau. Ketika Rasulullah menahan Abu Bakar dan melindungi Aisyah di belakang tubuh beliau, Rasulullah kemudian menegur Abu Bakar dengan mengatakan, "Ya Abu Bakar, bukan untuk ini kami datang ke sini, agar engkau menyakiti istri saya, tetapi kami datang ke sini untuk mendapatkan nasihat darimu." Kemudian Rasulullah menoleh ke belakang sambil tersenyum ke arah Aisyah dan mengatakan, "Ya Aisyah, lihat bagaimana aku membela kamu." Ini kesabaran Rasulullah SAW. Diperlakukan dengan kata-kata yang mungkin bagi seseorang yang merasa dirinya soleh, ahli ibadah, banyak tanggungan, seorang pemimpin, merasa dirinya mulia, ketika istrinya mengatakan hal demikian di depan orang lain dia akan tersinggung. Tapi Rasulullah malah membela Aisyah, lalu tersenyum kepada Aisyah sambil mengatakan, "Lihat Aisyah, bagaimana aku membela kamu." Kemudian mereka kembali ke rumahnya dalam keadaan damai. Wa ashiruhun